Inspirasi buat teman-teman yang hidup di lingkungan perkotaan. Juga buat teman-teman yang tidak memiliki ladang, tidak memiliki kebun, tidak memiliki sawah. Kalian dapat berbudidaya menanam berbagai sayuran di media terbatas. Kalian dapat menggunakan karung, galon, ember-ember bekas, dan yang lain sebagainya. Tidak hanya sayuran yang difokuskan untuk daun saja, namun juga sayuran yang difokuskan untuk umbi, kalian dapat menanamnya di media galon ataupun di media karung. Bahkan untuk menanam sayuran berbuah ini teramat sangat bagus dan menginspirasi sekali. Kalian juga dapat menggunakan media tanam yang seperti itu. Bahkan tidak tanggung-tanggung, kalian juga bisa bercocok tanam jagung, bisa bercocok tanam buah-buahan yang jenisnya ini merambat ya teman-teman. Namun saya anjurkan, apapun tanaman jenis sayurannya, kalian jangan lupa untuk menanam kangkung ya teman-teman ya. Ini sudah 3 kali panen ini nanti ya. Jadi kangkung ini banyak menguntungkan karena umumnya biasanya sekali kayak sawi ya, sekali panen langsung habis. Tapi kalau kangkung kita bisa panen berkali-kali, bahkan dari 4 sampai 7 kali. Nah, maka dari itu keuntungan besar bagi kita jika mau berbudidaya menanam kangkung. Jika kalian menanam kangkung di media karung seperti ini ya, satu karung harus dapat menghasilkan beberapa ikat kangkung. Nah, ini sudah habis saya panen ya, teman-teman ya. Nah, ketika habis dipanen seperti ini nanti tunas-tunasnya munculnya justru malah akan lebih melimpah daripada panen yang pertama kali. Ini juga sudah yang ketiga kalinya nanti saya panen. Dan ini sudah teramat sangat terbukti ya, teman-teman ya. Jadi ini betul-betul sangat menguntungkan bagi teman-teman yang mau melakukannya. Tapi ingat, gunakan karung yang berukuran sedang hingga karung yang berukuran besar. Untuk menghasilkan dari 2 ikat sampai 3 ikat sekali panen ya, di media karung yang berukuran sedang kayak gini ya, ini berapa kilo ya? 50 kilo kalau nggak salah ya. Nah, teman-teman, yang sudah saya lakukan benihnya saya taruh ini 55 sampai 65 butir, teman-teman. Jadi saya semai di sini dan yang hidup yang dapat memunculkan tunasnya ini kurang lebih sekitar 90% dan hasilnya nanti teman-teman akan bisa rasakan sendiri. Nah, jadi berbudidaya menanam kangkung ini teramat sangat mudah karena kangkung ini sangatlah menyukai dengan kelembapan. Jadi selama nanti kita dapat mengatur tingkat kelembapannya, sudah saya pastikan kangkungnya akan dapat tumbuh dengan subur. Dan kangkung juga tidak rentan dengan serangan hama, bahkan dia mampu tumbuh subur hanya dengan ketebalan berapa nih? 1, 2, 3 ya. Katakanlah 3 sampai 4 bata ini ya. Paling kurang lebih sekitar 20 cm teman-teman. Nah, ini bisa menumbuhkan kangkung dengan sangat baik. Kalau hanya untuk dikonsumsi sendiri, tidak dalam jumlah besar ya, saya anjurkan tidak menggunakan pupuk maupun obatan kimia ya teman-teman ya. Jadi teman-teman dapat menciptakan tingkat kesuburan seperti ini, alah mudah sekali ya teman-teman. Jadi teman-teman ambil tanah normal yang bagus menurut kalian, baguslah ya. Lalu kemudian kalian ambil dari abu. Abu namun saya rekomendasikan kalian bisa menggunakan dari sekam bakar ya. Walaupun nggak ada sekam bakar, abu dari bakaran sampah organik yang ada di rumah kita, boleh dari daun-daun kering, ranting-ranting kering seperti itu ya, yang dibakar. Tapi ingat, dari yang sudah stok lama teman-teman. Karena kalau stok baru, nanti suhunya masih panas dapat mengakibatkan mikroorganismenya ini tidak tumbuh. Jadi kalau pengen kalian membuat media tanam ini bisa langsung ditanami tumbuh subur, membuat kompos, kalian gunakan yang stok lama. Takarannya nanti dulu ya. Lalu untuk menciptakan kesegaran pada daun segala jenis sayur mayur, kalian dapat menggunakan NPK. Boleh kalian NPK yang beli di luaran sana, namun tetap saja saya anjurkan bahan-bahan alami saja, karena selain ramah dengan lingkungan, ini teramat sangat menyehatkan jika kita konsumsi sekeluarga. Nah, kalau kita menyayangi diri kita dan keluarga, maka sebaiknya hindari
bahan-bahan kimia yang secara berlebih. Kalaupun kalian tidak mau membeli NPK, kalian dapat menciptakan NPK sendiri dengan menggunakan kotoran ternak, teman-teman. Kotoran ternak ini terbukti ya, ini saya pakai kotoran ayam. Lihat daunnya mulus-mulus banget ya. Dan ini saya hanya semuanya menggunakan bahan alami non kimia ya. Jadi kotoran ternaknya ini, apa alasannya saya merekomendasikan dengan menggunakan ayam, karena jenis sumber makanannya ini berbeda dengan ternak yang lain, seperti sapi, kambing, itu kan makanannya rumput ya. Tapi kalau sapi dan kambing saya lebih pilih kambing, karena sumber makanannya lebih banyak dibanding dengan sapi. Nah, kalau ada kalian menggunakan kotoran ayam karena mengandung zat besi, juga tembaganya ini teramat sangat bagus. Jadi untuk menciptakan daunnya ini supaya nanti tumbuh lebar, memiliki warna yang cerah, terus kemudian tidak mudah mati. Yuk kita ke pangkal bawah, lihat bonggolnya, tunasnya, semuanya ukurannya besar dan segar, memiliki akar yang lebat pula. Nah, ini sebetulnya dari ketiga bahan tersebut. Nah, kalau takarannya, oh ya, teman-teman, catatan penting ya, kalian jangan menggunakan stok yang masih baru ya. Nanti dapat mengakibatkan daunnya menjadi menguning, teman-teman. Abu harus yang sudah lama, abu bakaran organik. Kotoran ternak pun kalian menggunakan yang sudah lama. Jadi sehingga nanti kesuburan bisa tercipta seperti ini. Takarannya 2 ember tanah atau 3 ember tanah, 1 ember kotoran ternak, 1 ember bakaran sampah organik. Jadi 3:1 atau 2:1. Dan ini penting juga yang akan saya sampaikan karena saya sudah praktek sendiri. Pemberian kompos organik bertujuan untuk memperbaiki struktur tanah, sehingga nanti tanah tidak mudah mengalami faktor pemadatan, tanah tidak mudah mengalami mudah kering. Nah, maka dari itu dengan pemberian kompos organik ini mampu menangani segala masalah yang terdapat pada tanah. Nah, maka dari itu tanahnya jangan sampai ukurannya lebih sedikit. Jadi tanahnya harus lebih banyak, paling tidak 50% ataupun 50%. Tapi kalau saya menganjurkan ya 50% ini asalkan stoknya benar-benar sudah stok lama sekali, ini langsung dapat tumbuh subur signifikan seperti ini. Bahkan jika difokuskan untuk pembuahan ataupun pembungaan, maka akan dapat memiliki warna yang jauh lebih cerah. Nah, kalau kita menggunakan bahan-bahan alami seperti ini saja sudah bisa ya kita tangani, kita sudah bisa menciptakan kesegaran pada daun, terus pelebatan buah, kesegaran buah. Kenapa juga kita harus menggunakan yang neko-neko? Kemudian untuk jenis sayuran yang berumbi ya teman-teman, ini khususnya ini kalian bisa menanam garut seperti ketela, ubi jalar ini ya. Kalian dapat menanamnya di media karung ataupun galon seperti ini. Jadi kalau kalian memang mau fokuskan untuk umbinya, sebaiknya media tanamnya ini harus yang memadai. Jadi lebih besar akan lebih baik karena untuk menampung umbinya. Tapi kalau hanya difokuskan untuk sayur mayur seperti ini ya, kalian tidak perlu menggunakan yang besar-besar ya. Apakah pakai galon ini bisa menghasilkan umbinya, Bang? Jawabnya bisa. Yang penting motongnya jangan terlalu banyak yang dibuang ya, teman-teman ya. Dan kalau untuk kelebatan daun ini sudah saya praktek sendiri, hasilnya wow, sungguh cetar membah henol ya. Baik, teman-teman, saya rasa inspirasi dari saya ini semoga dapat memberikan kemanfaatan karena atas karunia umur yang Tuhan berikan terhadap saya. Saya tentu teramat sangat berharap sekali bahwa hidup saya nanti akan berguna untuk makhluk yang lainnya. Maka dari itu, ulasan-ulasan penting yang berikutnya tentu saja ini saya tidak asal-asalan dan saya akan mencoba memberikan ulasan yang terbaik untuk teman-teman semua. Dan sampai di sini perjumpaan kita, jikalau mungkin banyak kurang-kurangnya, namanya saya juga masih petani pemula ya teman-teman ya.
skala rumahan, mohon dimaafkan dan kita jumpa pada tutorial bermanfaat selanjutnya. Salam perkebunan, salam cinta tanaman organik menyehatkan.